Coba renungkan. Orang yang mengamalkan zikir tanpa sanad, jin, setan, siluman akan masuk ke dalam badan. Juga orang yang menjalankan zikir tanpa mengingat asma atau nama Allah di titik latifahnya juga akan menarik jin, setan, siluman, iblis masuk ke dalam badannya. Loh, kok bisa? Kan sedang zikir. Yah, zikir itu bahasa Arab. Artinya ingat. Zikrullah artinya ingat Allah. Kalau zikrullah tapi tidak ingat lafaz Allah, maka namanya bukan zikrullah. Coba dipahami. Saya umpamakan orang melakukan zikir itu kan membaca berulang-ulang, seperti melakukan sesuatu berulang-ulang. Contoh, kita memutar roda berulang-ulang, maka akan timbul putaran. Makin banyak ulangan, makin banyak putaran. Ketika roda itu memutar cepat, maka energi di sekitar akan ketarik ke dalam putaran itu. Coba saja ketika roda memutar kencang, kira-kira plastik atau tangan kita jika didekatkan ke putaran itu kesedot apa tidak? Sekali tangan masuk jeruji roda motor, maka tangan akan ke bawah putaran motor. Kalau tidak percaya, sebaiknya jangan dicoba. Nanti tangan bisa hancur. Nah, ketika zikir berulang-ulang itu, putaran makin kencang. Energi di sekitar akan ketarik ke dalam badan kita. Yang kelihatannya diam, sebenarnya sedang memutar, mengulang zikir. Jika hati atau titik di dalam tubuh mengingat lafaz Allah, maka ada benteng yang memfilter segala yang ketarik dari energi alam, entah energi udara, air, matahari, bulan, angin, jin, setan, siluman, iblis. Energi buruk akan terpental, tak bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi tanpa ingatan pada lafaz Allah, maka energi buruk termasuk di dalamnya jin, setan, siluman, iblis akan ketarik ke dalam badan. Semakin kita zikir tanpa ingatan pada Allah, maka semakin banyak jin dan kawan-kawannya masuk ke dalam tubuh, sampai mereka sangat banyak di dalam tubuh. Mereka mulai bisa mewujud menjadi wali, orang berjubah, bahkan mengaku sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, mengaku. Siapa saja termasuk iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengaku Rasulullah bisa. Kalau tak percaya, kamu berdiri di depan cermin, lalu ucapkan, "Saya Rasulullah." Yah, bisa tidak? Bisa kan?
Jadi, semua bisa mengaku sebagai Rasulullah. Ketika mereka sudah bisa masuk ke mimpi mengaku sebagai yang kita inginkan, jadi mereka mengaku itu sesuai dengan keinginan kita. Dari membaca uap yang keluar dari badan kita, jika orang itu akan keinginan di dirinya, maka akan timbul uapnya. Seperti air yang kita inginkan jadi kopi. Lalu keinginan kita melakukan merebus air. Lalu timbul uap. Dan orang tahu yang kita buat kopi apa bakso. Dari bau uap yang kita buat dari keinginan kita. Sampai di sini paham kan? Direnungkan kalau belum paham. Lama-lama mereka tidak hanya wujud bisa di dalam mimpi, tapi sampai bisa tampil ke dalam nyata di depan mata. Karena mereka sudah semakin banyak di dalam tubuh kita. Mungkin sudah ratusan, triliun di dalam badan kita. Nah, setelah mereka mengaku ini, itu, dan kita percaya, maka roh kita, sukma kita, diambil oleh mereka, disetorkan kepada iblis, agar mereka mendapat keilmuan, kedudukan dari iblis. Karena sudah menyetorkan wadal ruh kita yang ditipu itu, dijadikan budak oleh iblis. Jadi, usahakan zikir dengan mengingat Allah. Karena zikrullah itu mengingat Allah. Dan usahakan zikir kita itu bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya zikir-zikir saja. Saya mengingatkan ini, menulis ini, bukan saya iri dengki dengan zikir yang kalian lakukan, tapi saya sayang jika orang-orang muslim itu ditipu iblis dan jadi budaknya. Tapi kalau tidak percaya, ya silakan saja dilanjutkan. Itu hak masing-masing membuat pilihan. Dan jika merasa benar dengan zikir yang dilakukan, ya silakan saja. Nanti kalau sudah meninggal, kan akan ketahuan apa yang saya tulis ini benar apa tidak. Pesan Sang Kiai.